Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat para penggemar sinetron Buku Harian Seorang Istri dimanapun kalian berada. Kembali lagi di Mutiara Official Oglek Channel, tentunya di episode 30 Desember 2021. Tentunya hanya di SCTV untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak tertinggal informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan Bang Oglek pun menyarankan agar menonton video ini sampai selesai sobat-sobat, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Di episode malam ini kita akan disajikan dengan adegan-adegan yang romantis dan menegangkan tentunya, dimana terlihat Pak Fajar dan Lia setelah dari makamnya Pak Arman dan Bu Diana, dimana Pak Fajar pun merayu dengan penuh canda tawa yang akhirnya Lia pun meleleh. Dan Lia pun berpikir akan menerima lamaran Pak Fajar. Dan di saat akan mengatakan menerima Pak Fajar, tiba-tiba saja Bu Farah pun telepon dan mengatakan akan mengadakan tahlil di rumahnya Pak Arman dan Bu Diana. Dan Bu Farah pun meminta Pak Fajar untuk mempersiapkannya, yang awalnya Pak Fajar menolak karena waktunya yang sangat sempit. Namun yang akhirnya Pak Fajar pun menerima orderan dari Bu Farah tersebut. Setelah Bu Farah dan Pak Fajar telepon, Fajar pun mengatakan ke Lia, "Lia, tadi kamu mau mengatakan apa?" ucap Pak Fajar. Lalu Lia pun berpikir karena waktu untuk mempersiapkan tahlil sangat sempit, lebih baik nanti saja, ucap Lia. Lalu Pak Fajar dan Lia pun pergi ke rumahnya Pak Arman. Di sisi lain, di mana si Kadal Buntung Roni yang mengetahui akan diadakannya tahlilan, Roni pun menelpon Kevin dan mengatakan akan ada acara tahlil di rumahnya Pak Arman. Sementara Kevin dan Alia juga Priska yang sedang gembira atas kematian Pak Arman dan Bu Diana, karena tidak ada lagi yang akan menagih hutangnya. Dan Kevin pun menerima telepon dari si Kadal Buntung Roni, dan Kevin pun mengatakan ke Alia dan Priska apa yang dikatakan Roni. Lalu Kevin pun mengajak Alia dan Priska untuk menghadiri acara tahlilan tersebut. Di sisi lain, di mana Lula dan Dewi juga Lucky yang mencari Pasha tak kunjung ketemu. Lalu Lula pun menerima telepon dari Nana, yang mana Nana mengajak adiknya untuk datang ke acara tahlilan orang tuanya. Namun nampaknya Lula pun meragukan kehadirannya dan mengatakan ke Nana kalau Pasha hilang sampai sekarang belum juga diketemukan. Tentunya Nana pun sangat terkejut. Lalu Nana pun dan Dewa pun memutuskan untuk mencari Pasha, yang akhirnya terlihat Dewa dan Nana juga Lucky dan juga Dewi dan Lula, di mana Lula yang sangat mengkhawatirkan suaminya. Dan tiba-tiba saja seorang anak kecil pun menemukan sebuah kacamata milik Pasha, dan juga Dewi menemukan tongkat Pasha. Tentunya Lula tambah khawatir akan keselamatan Pasha karena kacamata dan tongkat milik Pasha yang berceceran. Lalu Lucky pun mengatakan jangan-jangan Kevin yang mencuri Pasha. Tentunya Dewa pun sangat terkejut dan mengajak untuk ke rumahnya Kevin. Singkat cerita, di sisi lain, di rumahnya si Kevin dan juga Alia beserta Priska yang akan menghadiri tahlil Pak Arman. Dan tiba-tiba saja Dewa dan teman-temannya pun datang dan langsung menghajar Kevin sampai babak belur. Lalu mereka pun menggeledah rumahnya Kevin, namun sayang Pasha pun tak diketemukan. Lalu Dewa dan teman-temannya pun langsung pergi meninggalkan Alia dan Kevin yang babak belur dihajar Dewa. Lalu Alia pun mengajak Kevin untuk ke rumah sakit mengobati lukanya. Singkat cerita, Kevin dan Alia juga Priska sampai di rumah sakit, dan Kevin pun melihat Pasha yang terbaring di kamar rumah sakit tersebut. Tentunya Alia dan Kevin
sangat senang melihat Pasha yang terbaring dan mereka pun menghampiri Pasha. Lalu Priska pun menahan impusannya untuk tidak berfungsi agar Pasha tidak selamat. Terlihat Kevin dan Alia juga Priska yang begitu senang akan hal yang mereka lakukan. Setelah mereka melaksanakan aksi jahatnya, mereka pun keluar meninggalkan Pasha. Tak lama kemudian Pasha pun kejang-kejang. Nah sobat, akankah Pasha selamat dari maut yang Alia dan Priska juga Kevin lakukan? Tentunya kita tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Stay tune terus kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri hanya di SCTV untuk kita semua. Dan Bang Oglek pun mohon maaf jikalau alur cerita tidak tepat dengan alur cerita yang sebenarnya. Mungkin hanya pemain dan sutradara lah yang mengetahui alur cerita yang sebenarnya. Terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah mampir di channel ini. Semoga kita selalu berikan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan Bang Oglek pun mohon undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.